Reporter RajaWaliTimesTV.com Peter Siagian melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Kesbangpol Kabupaten Tangerang gelar sosialisasi pendaftaran Ormas di pemerintahan hari ini. 5 November 2024 bertempat di Hotel Yasmin Curug. Hal itu untuk meningkat literasi secara masif di daerah. Bahwa sesuai dengan ketentuan UU 1945 Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dan hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Peran Ormas dalam politik sangatlah penting, oleh karena itu Kesbangpol Kabupaten Tangerang gelar sosialisasi pendidikan politik guna meningkatkan literasi politik Ormas di tengah masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform baik digital maupun konvensional. Ormas diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan penenang antar kelompok melalui kegiatan sistematik dan terarah, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan di pemilu dan pilkada, sehingga dapat mencegah potensi konflik di antara masyarakat. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan melalui serangkaian upaya pembaharuan masyarakat untuk meniadakan sifat eksklusif antar kelompok dalam masyarakat, guna mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat untuk mencapai kesatuan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut selain sosialisasi sekaligus untuk pemberdayaan, menguatkan sumber daya Ormas di tengah masyarakat agar dapat menjadi profesional. Peran Ormas dalam pilkada bisa menjadi legitimate baik. Secara organisasi dapat mensosialisasikan ke masyarakat calon pemimpin yang relevan. Harsono menekankan pentingnya peran Ormas dan dapat menyampaikan kepada anggotanya agar semua berperan dan memberikan suara di pilkada nanti. Potensi kecurangan sangat terbuka. Ia menyampaikan agar tahapan di pilkada dapat diawasi oleh Ormas. Jadi Ormas itu harus aktif. Cobaan pasti berlalu lalang. Jadi terus saja ada itu. Kenapa? Karena secara pencarian gitu ya, kalau kita cari di Google dan lain sebagainya itu, teman-teman dari Ormas ini kalau di labelin Ormas itu kayaknya kayak stigma itu kurang baik gitu ya, kurang pas gitu, kurang positif gitu. Padahal sebenarnya dalam konteks ini adalah yang tadi disampaikan moderator juga, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Ormas itu adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela loh ini ya, secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Intinya itu 2017-2013. Nah, di sini makanya kita perlu mengembalikan marwahnya teman-teman Ormas, marwah di bawahnya teman-teman Ormas, supaya apa? Supaya sesuai dengan tujuan pembentukannya yang ada di dalam Undang-Undang 17 tahun 2013. Dan ini kembali lagi kepada aktivitasnya teman-teman Ormas. Artinya di sini pada saat teman-teman Ormas melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan amanah di dalam undang-undang, pasti insya Allah gitu ya, marwah itu akan bisa dikembalikan. Karena memang kita harus jujur ya, ibu sekalian ya, kadang-kadang banyak juga teman-teman itu yang malas belajar Ormas. Jujur saja ini, malas itu. Stigma, saya bukan Ormas kok, saya ini yayasan itu Ormas. Saya ini bukan Ormas kok, saya ini LSM itu Ormas. Kalau kita ngomong seperti Kingdom Animalia, kalau di biologi kan ada Kingdom Animalia ya. Oh, maaf ini, maksudnya saya tidak menemukan padanan yang dipasang. Kingdom Animalia itu kan banyak ya. Ada Mamalia, ada Aves, ada vertebrata gitu kan. Nah,
ormas itu adalah term payungnya. Cuman jenisnya akan berbeda-beda nih. Ada LSM, ada perkumpulan, ada yayasan, ada paguyuban, ada ikatan, ada komunitas. Semuanya itu ormas. Karena apa? Sekali lagi, tujuannya ormas tadi itu berdiri secara sukarela, kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka membantu negara untuk mencapai tujuan dari pembangunan. Nah, intinya seperti itu. Dan jadi jangan sampai kita terstigma ormas jadi alergi, gitu. Bukan. Karena pada ormas itu tujuannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal tersebut, maka kita pasti perlu memastikan ormas ini punya hak dan kewajiban dilaksanakan, dan ini semuanya dituangkan dalam apa? Dalam bentuk regulasi. Regulasi ini diturunkan dari tujuannya kita bernegara, gitu ya, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait dengan pasal 28, kebebasan kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Itu diturunkan lagi di bawahnya ada Undang-Undang 17 tahun 2013, kemudian diturunkan lagi perubahannya ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 sampai di level teknis, contohnya Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2016. Kemudian ada Permendagri 56, 57, 58 terkait dengan pengawasannya, terkait dengan pendaftarannya, terkait dengan kerjasamanya seperti apa, organisasinya seperti apa, gitu ya. Nah itu semuanya diatur. Itu untuk apa? Untuk supaya aturan mainnya jelas, hitam di atas putihnya itu jelas. Bagaimana kita melaksanakan pendaftarannya, bagaimana kita melaksanakan pemberdayaannya, bagaimana kita melaksanakan pengawasannya terhadap teman-teman di ormas, supaya hak dan kewajibannya ormas ini benar-benar terlaksana dan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan tadi. Karena apa? Karena secara latar belakang, Bapak sekalian, ormas ini merupakan bagian dari sistem politik negara, nggak lepas dari itu. Masukan-masukan ini datangnya dari mana? Dari infrastruktur politik di bawah sekalian. Dari yang namanya partai politik, dari yang namanya media, pressure group, dan interest group. Nah, inilah ormas, pressure group dan interest group. Maka dari itu, ormas dalam hal ini sebagai pemberi pengaruh atas kebijakan-kebijakan yang diambil dari infrastruktur politik. Dan ini menjadi penting. Dan itu harusnya disadari semua. Disadari semua sama teman-teman di sini, baik ibu bapak sekalian, baik yang karena di sini kan semuanya juga saya yakin sudah menjalankan hak dan kewajibannya secara mayoritas. Karena apa? Yang belum terdaftar mana ormasnya? Angkat tangan. Sudah semua kan? Nah, itu kan sudah menjalankan hak dan kewajibannya, sudah menjalankan kewajiban yang pertama. Tinggal nanti diikuti dengan kewajiban yang berikutnya. Karena secara kebijakan di bawah saya di dalam kebijakan organisasi masyarakat itu cuma ada 3. Intinya cuma ada 3. Yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua adalah pemberdayaan, yang ketiga adalah pengawasan. Sudah, itu saja. Dan itu menjadi siklus yang nggak pernah putus. Kenapa? Karena begini, saya jelaskan ya sedikit saja. Pendaftaran itu disebutnya sebagai hulunya, Pak. Hulu dari kebijakan. Karena dengan pendaftaran yang baik, maka kita mendapatkan data terkait dengan ormas yang baik pula. Kita jadi tahu ini ketuanya siapa, sekretariatnya di mana, bidang kegiatannya apa, semuanya dimulai dari pendaftaran. Nah, setelah pendaftarannya baik, kita jadi tahu kan, oh ormas di Kabupaten Tangerang ini yang bergerak di bidang kesehatan ada sekitar 10 misalnya. Kita jadi tahu memberdayakannya seperti apa. Jadi jangan percaya kalau misalnya pemberdayaan yang baik, kalau datanya saja nggak baik. Harus pendaftarannya dulu, pendaftarannya harus clear dulu, secara legalitas juga demikian. Dan diatur di dalam di dalam putusan MK nomor 82 tahun 2013, di sana disebutkan bahwasanya ormas itu berhak terdaftar dan tidak terdaftar di pemerintah. Betul nih Pak. Jadi ormas yang tidak terdaftar itu boleh nggak hidup? Boleh, nggak ada masalah. Karena ada kebebasan berserikat dan berkumpul. Cuman ada konsekuensinya pada saat ormas tidak memilih untuk tidak terdaftar. Konsekuensinya apa? Ormas yang tidak terdaftar tidak diberikan pelayanan oleh negara atau pemerintah. Jadi contohnya teman-teman misalnya tadi sebagai infrastruktur politik mau memberikan masukan gitu ya, memberikan masukan kepada Pak Kaban, Kesbangpol atau kepada Pak Bupati Tangerang misalnya melalui jalur-jalur yang misalnya lebih resmi lah, contoh audiensi gitu. Wajar Pak kalau Pak Bupati, Pak Kaban akan menanyakan dulu ormasnya sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, audiensinya ditolak, sah, tidak ada masalah. Karena putusan MK nomor 82 tahun 2013 menyebutkan bahwasanya
ormas yang tidak terdaftar di pemerintah tidak diberikan pelayanan. Dan pelayanan ini artinya luas, termasuk juga pelaksanaan kegiatan kerjasama, hibah, bansos dan lain-lain. Maksudnya kalau tidak terdaftar tidak bisa dilaksanakan. Artinya pendaftaran tadi sebagai hulunya, hilirnya nanti baru ada pemberdayaan dan kemudian pengawasan. Karena kita sudah tahu di datanya nih, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, lokasinya di mana. Itu semuanya datangnya dari data-data dari pendaftaran dan kemudian dilaksanakan pemberdayaan dan pengawasan. Dalam bentuk dukungan moral atau moral. Nah, kami melihat selama ini mungkin ada beberapa ormas yang mendapatkan pemberdayaan tertentu yang mungkin di bagian finansialnya, dukungan tertentu. Tapi apakah ada pemerataan, Pak, seluruh ormas yang sudah terdaftar di Kabupaten Tangerang ini? Kalau memang ada, apakah itu sifatnya transparan atau bagaimana? Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, jadi kalau kami boleh sampaikan terkait dengan hibah ini, jadi hibah ini secara spesifik Pak diatur di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, khususnya kalau secara teknis gitu ya, dilaksanakan oleh teman-teman di kabupaten kota maupun provinsi itu didasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020. Dan sekarang per tahunnya itu akan ada yang namanya Permendagri, bukan per tahunnya sekarang, tapi setiap tahun itu akan ada Permendagri terkait dengan penyusunan pedoman umum penyusunan APBD, pedum APBD. Jadi kalau penyusunan pedum APBD tahun 2025, Permendagri-nya akan keluar tahun 2024, nomornya 15 tahun 2024. Nah, misalnya disebutkan hibah gitu ya, hibah itu ditujukan kepada badan dan lembaga serta ormas hukum Indonesia. Nah, ormas badan hukum Indonesia ini kaitannya dimaknai dalam Permendagri 15 2024 itu untuk ormas baik yang berbadan hukum yang sudah terdaftar di Kumham maupun yang sudah terdaftar di Kemendagri selaku ormas tidak berbadan hukum yang punya SKP. Nah, intinya seperti itu. Nanti tadi yang saya sampaikan nih, baik ormas itu badan hukum, tidak badan hukum, haknya sama. Haknya sama. Oke, haknya sama. Haknya adalah diberikan pemberdayaan. Sekarang kembali lagi kepada pelaksananya. Pelaksanaan hibah itu Pak diberikan peruntukannya secara spesifik Pak ditetapkan artinya sebelum masa anggaran ya. Kalau misalnya nanti dapat hibah tahun 2025 berarti daftarnya dari tahun 2024. Artinya dia masuk di rangkaian rencana anggaran seperti itu. Kemudian bersifatnya tidak wajib dan tidak mengikat. Kenapa tidak wajib dan tidak mengikat? Karena pemberi hibah baik itu Pemprov, PMK, Pemkot itu harus menyelesaikan dulu urusan wajibnya Pak. Harus menyelesaikan dulu urusan wajibnya. Pendidikan harus dikasih dulu proporsi 20%, kesehatan harus selesai dulu, kemudian urusan-urusan kayak perbaikan jalan, asum, asos itu harus selesai dulu. Baru nanti bisa diberikan hibah kepada teman-teman kalau misalnya ada peruntukan secara spesifik. Dan pastinya harus ada keterkaitannya juga adalah tidak menerus setiap tahun, tidak terus seperti setiap tahun. Jadi misalnya PP dapat tahun 2024, besok tahun 2025 nggak boleh dapat lagi. Jadi nggak boleh terus, nggak boleh berturut-turut. Kecuali ketentuan lain oleh peraturan undang-undangan. Contoh misalnya hibah yang bisa terus-menerus itu apa? PONI misalnya. Pembinaan orang lain kan terus. Nggak bisa dong kita ngasih makan atlet hari ini, kemudian besok kita ngasih makan lagi, nggak bisa. Harus pembinaan kita harus karena ada amanah dari undang-undang. Nah artinya seperti itu. Nah ini tadi yang saya sampaikan, kemampuan daerah ini pasti berbeda-beda. Prioritasnya pun akan berbeda-beda. Baik Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangsel, Provinsi DKI, Provinsi Banten pasti akan berbeda-beda. Jadi dalam hari ini saya mohon izin, mohon perkenannya dan mohon pengertian dari bawah sekalian. Pada saat kita membicarakan hibah, haknya memang sama, semuanya bisa dapat. Tapi uangnya beda Bang, isinya beda ya. Contoh kayak misalnya orang tua ya, orang tua kan punya prioritas. Saya punya anak usia 5 tahun, 3 tahun, sama sudah kuliah misalnya. Terus kemudian anak saya 5 tahun, 3 tahun ini mungkin nggak perlu uang jajan karena masih sama itu sama ibunya. Yang punya kebutuhan kan yang kuliah. Nah, artinya teman-teman juga tidak bisa menjalankan kutip gitu ya, melakukan pemberdayaan itu Pak harus bentuknya hibah, tidak bisa Pak. Karena sekali lagi hibah ini ada bagian di pemberdayaan, tapi hibah itu bukan sama dengan pemberdayaan. Jadi harus dikembalikan juga. Dan apakah untuk dari Kemendagri? Sisanya nggak ada Pak. Jadi jangan pernah ngomong saya sudah terdaftar di Kesbangpol Pak, nggak ada. Kesbangpol nggak menerima pendaftaran Pak.
Maksud saya tidak menerbitkan yang namanya SKT. Yang menerbitkan itu Mendagri. Kesbangpol itu apa fungsinya? Kesbangpol itu adalah pada saat nanti Bapak sudah menerima SK dari Kumham atau sudah punya SKT dari Kemendagri, kemudian ada cabangnya di Kabupaten Tangerang, melakukan pelaporan keberadaan. Nah, melakukan pelaporan keberadaan. Sifatnya apa? Sifatnya ngasih tahu bahwasanya saya adalah cabangnya Pemuda Pancasila yang ada di Jakarta. Saya buka cabang di Kabupaten Tangerang nih. Ketua cabang saya ini, sekretarisnya ini, bendarannya ini. Itu melakukan pelaporan keberadaan. Berbeda dengan melakukan pendaftaran. Kalau pendaftarnya benar lewat Tangerang, kalau SKT. Tapi yang menerbitkan nanti tetap dari Kemendagri. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya Kesbangpol itu ada dua, menerima pendaftaran sama melakukan pelaporan, menerima pelaporan keberadaan. Jadi jangan ketukar ini Pak. Jadi jangan ketukar. Jadi yang depannya nanti teman-teman ini yang belum terdaftar gitu ya, jadi nggak punya SK Badan Hukum, nggak punya SKT, tapi sudah melakukan pelaporan ke Kesbangpol, ngakunya dirinya sudah terdaftar. Salah. Jadi yang kalau sudah terdaftar itu kalau sudah punya SKT atau sudah punya SK Badan Hukum. Nah itu mungkin tambahan dari kami. Sekali lagi kami terima kasih sekali atas masukan ibu sekalian, dan tentunya ini juga menjadi kepada Bapak Ibu tentang tata cara pendaftaran ormas. Kebetulan pimpinan saya tidak berdiri tempat dan mewakilkan kepada saya berdua sama Pak Fajar yang sedang foto-foto itu untuk memberikan sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu tentang tata cara pendaftaran organisasi. Next Mas, ini nama saya ya, Agus Brandoko. Saya aslinya dari Jogja, Sleman. Tapi sudah lama saya di Banten, saya di Serang tinggalnya. Jadi kalau ke Serang, silakan mampir ke rumah saya di dekat Polda Banten. Mas. Nah ini Pak, pendahuluannya. Kenapa kok saya mengambil pendahuluan ini? Karena Bapak Ibu semua berada di wilayah hukum Indonesia. Itu kan negara hukum Pak ya. Jadi ketua ada di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Ketentuan pasal ini merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Jadi Bapak Ibu memiliki hak dan memiliki kewajiban. Jangan hanya haknya aja yang Bapak Ibu tuntut. Ini hak saya, tanpa memikirkan kewajiban, tanpa memikirkan haknya orang lain. Apa aja Pak haknya Pak? Subjek hukumnya ada manusia. Itu kita semua ya Pak, manusia atau orang. Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Ini prinsipnya bahwa manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir. Sejak lahir itu sudah punya, ini Pak sudah punya hak dan kewajiban hingga meninggal dunia. Dan itu juga manusia tidak dapat dikatakan subjek hukum seperti anak yang masih di bawah umur dan orang yang berada dalam pengakuan, yaitu orang yang sakit ingatan atau dikatakan orang yang gila, mabuk dan pemboros. Lalu kedua badan hukum. Ini apa itu badan hukum? Ada satu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Pasti ada tujuannya kan? Ini adalah badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam Bapak Ibu. Badan hukum publik itu negara seperti provinsi dan kabupaten kota. Lalu ada badan hukum perdata seperti PT, yayasan, koperasi dan Bapak Ibu semua ini organisasi kemasyarakatan. Inilah Bapak Ibu dimenangkan badan hukum perdata. Next Mas. Ini ada kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ini haknya Bapak Ibu semua ya, karena ini bagian dari HAM.
seperti yang berlaku dalam Undang-Undang 45 Terbapak dan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi Bapak Ibu punya hak dan punya kewajiban. Contohnya, apakah demo itu dilarang nggak Pak? Demo Pak? Enggak, Yang dilarang apa ya? anarkis. Nah, itu. Misalkan ada demo di pinggir jalan, di tengah jalan. Oh, seperti apa? Demo, bakar-bakar ban, bakar-bakar segala macam. Bilang kayak gini, ini hak saya kok. Yang demo silakan, bu demo silakan. Hak saya kok. Di sisi lain ada ambulan bawa ibu-ibu memang brojol udah 9 bulan, uyung terhalang sama demi bapak ibu. Itu kan berarti kan kita cuma mementingkan hak kita saja tanpa memikirkan haknya orang lain. Orang kan ada tuh kan jalan situ, tapi terhalang sama demonya kita. Itulah kita jangan semena-mena ya hak saya tanpa memikirkan hak asasi orang lain. Ya Pak Ibu paham Bapak Ibu ya. Jadi hak kita juga dibatasi oleh haknya orang lain. Nikmat. Ini sekarang apa itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ormas? Ini yang sudah pasti ya Undang-Undang 17 13 ini tentang organisasi kemasyarakatan. Lalu ada PP Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini nomor 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2013 tentang ormas. Lalu Undang-Undang nomor 16 2017 tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Lalu Undang-Undang 2001 tentang yayasan. Jadi yayasan itu masuk ormas juga Pak ya, yayasan juga. Itu Mas. Undang-Undang 2004 tentang perubahan lagi Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang yayasan. Lalu PP nomor 63 tahun 2008 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan. Lalu ada PP nomor 2017 tentang perubahan PP 63 tahun 2008 tentang yayasan. Di tingkat kabupaten atau di tingkat desa, konsepsi Bapak Ibu sekalian sebagai ormas dalam hal merencanakan keterlibatan merencanakan pembangunan ini menjadi penting, Pak. Karena Bapak Ibu sekalian menjadi bagian wadah atas berhimpunnya bagian-bagian dari masyarakat. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian dari PP, dari Kompas ya, Kompas Nasional, dari FSPP, kemudian juga dari organisasi lainnya, dari organisasi lawyer dan sebagainya hadir di sini, saya pikir ini adalah perhimpunan-perhimpunan yang Bapak Ibu sekalian mesti terlibat dalam hal merencanakan pembangunan daerah. Keterlibatan Bapak Ibu sekalian dalam merencanakan ini menjadi penting karena Bapak Ibu sekalian yang punya basis massa. Semua kan punya anggota. Saya punya anggota 500 orang, saya punya anggota 1000 orang, saya punya anggota 50 orang, saya punya anggota 200 orang. Nah, dari 200 orang, dari 1000 orang anggota-anggota ini Bapak Ibu sekalian harus punya andil yang cukup serius dalam hal merencanakan pembangunan daerah. Tentunya untuk apa? Untuk kepentingan anggota Bapak Ibu sekalian. Yang kedua dalam pelaksanaannya. Pelaksananya Bapak Ibu sekalian sebagai checks and balance terhadap atau checks and controlling terhadap pelaksanaan program. Ya. Karena ya nggak mungkin lah setiap masyarakat punya kepedulian kecuali Bapak Ibu sekalian yang tergabung di ormas. Nah, atau dalam hal pelaksanaan pemberdayaannya Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang diberdayakan dalam program itu. Nah, ini dua hal itu saya pikir harus melibatkan Bapak Ibu sekalian dalam menarik sekali ya, berharap ini menjadi satu ilmu ataupun informasi buat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kali ini. Sebelum mengakhiri acara, saya hanya menyampaikan pesan atau pesan dari pimpinan kami dari Bapak Kepala Badan Kesbangpol bahwa semua kegiatan kami, bagaimana caranya
kami ingin mengetahui lebih lanjut keberadaan teman-teman sekalian di Kabupaten Tangerang. Izin saya berdiri ya, biar kelihatan kita ada motor saya kan? Iya. Baik, izin teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang sudah mendaftar atau mengajukan permohonan kepada Badan Kesbangpol bahwa ada di balasan dari kami bahwa di dalam surat itu ada yang sudah lapor di awal-awal tahun ini enggak? Atau semua produk lama ini? Produk lama ya, produk lama orangnya baru. Ya nggak apa-apa. Sekarang kita sampaikan saja bahwa ini kan kita akan menghadapi Desember di akhir tahun. Berharap teman-teman bisa melaporkan kegiatan ataupun keberadaan teman-teman sekalian ini masih eksis atau masih ada tidak di Kabupaten Tangerang. Gunanya untuk apa? Pada saat kami punya kegiatan, teman-teman bisa masuk dalam list daftar kami. Karena terus terang data dari yang tahun-tahun belakang memang ada. Tapi kan Pak Anwar ada nggak? Pak Anwar kadang gini, Pak Anwar saya mau ormas ini ya, Bu, ini sudah tidak ada. Bu, ini sudah berpindah tempatnya. Mungkin ucapan Pak Anwar betul. Nah, untuk membenarkan ucapan Pak Anwar itu atau laporan teman-teman kepada Pak Anwar, karena kan selama ini teman-teman hubungan dengan Pak Anwar ya. Dengan saya nanti kita candlelight dinner jadi susah. Kita ingin memang keberadaan teman-teman itu dilaporkan kepada kami, minimal bersurat kepada Badan Kesbangpol, bahwa misalnya Ormas A masih ada di Kabupaten Tangerang, kegiatannya selama 1 tahun adalah ini gitu ya. Nah itu nanti akan kami himpun kembali, akan kami masukkan data kembali, karena memang kita sudah ada database juga ya Pak Irfan ya, sudah ada database yang Pak Kaban sudah sampaikan tadi bahwa sesungguhnya teman-teman lah yang mengisi database itu. Karena sudah beberapa kali kita mengadakan pertemuan dan sudah juga beberapa kali kita sampaikan, sudah sosialisasikan bagaimana caranya masuk dalam database itu. Ya. Selain dari Kemenkumham, dari Kemendagri gitu ya. Makanya berharap adalah teman-teman bisa melaporkan keberadaannya nanti di bulan Desember. Ya. Ini tidak hanya saya sampaikan di sini saja, tapi teman-teman yang di acara-acara berikutnya juga kita akan sampaikan, kita sudah sampaikan juga. Kenapa? Satu adalah eksistensi teman-teman memang masih ada di Kabupaten Tangerang. Yang kedua adalah mungkin ini adalah yang paling utama buat teman-teman. Bagaimana teman-teman nanti bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah kalau teman-temannya tidak melaporkan keberadaannya kepada kami. Ya, minimal nanti mungkin tim CAPD melakukan koordinasi apakah Ormas A ini masih ada di Kabupaten Tangerang ya? Kalau memang masih, kami akan berikan jawabannya memang masih. Kalau misalnya Ormas A itu masih ada nggak di Kabupaten Tangerang, kami cari ternyata sudah tidak ada, komunikasi di telepon juga sudah susah, dicari di alamatnya juga sudah tidak ada gitu ya. Nah itu untuk memudahkan teman-teman semua. Jadi kita berbicara dengan baik dan juga salam dari pimpinan bahwa kita akan bertemu di acara Pilkada 2024 di tanggal berapa Pak Masono? 27 November ya, 27 November. Kita sama-sama mengawal Pilkada ini dengan baik, dengan aman dan dengan damai, dan menghasilkan satu keputusan mendapatkan pimpinan yang terbaik untuk Kabupaten Tangerang. Baik, terima kasih.